Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام khairun nisa'i imra'atun in nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Summa tala alaihi salatu wassalam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa ruwiya an Anas bin Malik annahu qala alaihi salatu wassalam al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت من أبواب الجنة. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian jamaah Masjid Ziyadatul Abrar, Masjid Apung, Kecamatan Busan Hilir, yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Ini semua tanda bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita semua syukur alhamdulillah hingga sampai detik hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kesehatan kita. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita. Semoga kita dijauhkan dari bala mara bahaya. Dan semoga kita diistiqomahkan, bisa hadir di dalam majelis ilmu. Dan kita semua juga berharap ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh nyawa kita, kita semua berharap semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang sasarannya pada kesempatan ini banyak ke kaum hawa, banyak ke kaum ibu-ibu, banyak ke kaum wanita. Apa kata Rasulullah? Ini kalau ada ibunya yang nggak hadir, nanti bapak-bapaknya bisa menyampaikan. Apa artinya? Apa maksudnya? Ini hadis dari Rasulullah. Kalau kamu sebagai seorang istri, seorang wanita, kaum hawa, kaum perempuan, kalau ingin menjadi calon penghuni surga, nah
Ini hadisnya. Ruwiyan Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah annahu qala, bahwasanya Abi Hurairah beliau mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun inna qarta ilaiha sarratka, ya, yakni apabila sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik seorang istri, yaitu seorang perempuan apabila dilihat menyenangkan kepadamu, yakni kepada suaminya. Artinya kalau dilihat tersenyum manis di hadapan suami. Jadi tugas seorang istri, jangan coba-coba ketika laki melihat cemberut bawaannya, sarip bawaannya. Dan tugas seorang perempuan, senyum-senyumlah di depan suami kalau ingin menjadi calon penghuni surga. Wa in amartaha atau anka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Dan apabila perempuan itu atau istri itu, perempuan itu apabila disuruh taat, sini. Jadi sebaik-baik seorang istri itu kalau disuruh laki, apapun bentuk suruhannya, asalkan tidak menyimpang syariat Islam, wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau sudah perintahnya bentuknya menyimpang syariat, wajib tidak taat. Mana dalilnya? Dalilnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat, jangan tunduk kepada makhluk, tapi durhaka kepada Allah. Ini dalilnya. Artinya apa? Memang satu sisi wajib seorang istri tunduk kepada sang suami, dengan digarisbawahi apabila perintahnya tidak menyimpang syariat agama Islam. Lagi-lagi kalau bentuk perintahnya itu bentuk penyimpangan, maka wajib tidak untuk taat. Contoh, di perkotaan sana banyak, karena terhimpit perekonomian, maka bini ini disuruh berjual aja ikan. Artinya berjual apa? Ya mohon maaf, dijual ke orang, ke bos-bos sana. Sekali booking, sekali bawa bisa 5 juta, 10 juta. Lakinya yang menjual. Kalau ada perintah macam kayak begini, ini sudah bentuk penyimpangan. Kenapa? Masa bini seorang dijual sama orang lain? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga dijauhkan kita semua. Jadi kesimpulannya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat tunduk kepada makhluk Allah sementara durhaka kepada Allah. Jadi pemahaman ini supaya nggak salah paham. Ada juga sisi lain, kenapa pian ini berzina sama orang lain? Sisi lain, apa ulun disuruh laki ulun, laki mau aja dapat duit ya. Nah, karena ulun ini seorang bini wajib taat sama laki seumpama. Nah, salah paham dengan alasan karena bini wajib taat kepada laki, pas lakinya ini menjual sama orang lain, himbong jualnya, nah berarti biniannya kegatalan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kada boleh, ya. Intinya perintah itu selagi ada bentuk penyimpangan, menyimpang syariat agama Islam, wajib untuk tidak tunduk, tidak taat kepada suami. Tapi kalau perintahnya itu memang bentuknya di dalam syariat Islam, wajib untuk
tunduk kepada sang suami. Wa in ghibta anha hafizatka, dan apabila engkau nggak ada di rumah, suami istri itu menjaganya, menjaga kemaluannya, menjaga juga fi malika, di dalam hartana, wa nafsiha, dan dirinya. Nggak sedikit ibu gara-gara HP sekarang, laki sibuk pegawai, mulai pagi berangkat, sore datang, gara-gara HP. Bini ini berjanjian sama mantan pacarnya, berjanjian ketemuan. Wah, ini bahayanya HP ini di sini. Hati-hati ibu, ini dunia mau dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki perempuan sama. Kalau sampai berbuat zina, sekali aja berbuat, maka semua amalnya waktu kecil sampai beganal gini, sampai besar gini, terhapus amalnya itu gara-gara berbuat zina sekali aja. Nah, sementara kita ini mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, rasanya nggak bisa nuntut lagi untuk bisa mentapali amal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Al-Quran sudah jelas, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Makanya para pemuda, pertanyaannya, di mana mendekati zina? Mendekati aja tidak boleh oleh Allah. Letaknya ada pada pacaran. Makanya awalnya berteman, berchattingan, awalnya kayak begitu, akhirnya mengirim tanda love, habis itu lebih daripada itu, akhirnya berjanjian di gelap-gelapan, berduaan. Nah, kalau sudah berduaan, apa digawe? Setan di situ mau umani, terjadi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita hamil menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini telah zina dan ini adalah hasil zina, aku menjadi hamil. Tolong ya Allah, bersihkan dosa-dosaku dari dosa hamil ini ya Allah. Hukumi aku dengan hukum Islam supaya aku bersih daripada dosa zina ini. Kata Rasulullah, pulanglah engkau. Kalau memang betul kamu ingin membersihkan dari dosa zina, pulanglah engkau, tunggulah sampai anak yang engkau kandung lahir. Singkat cerita, begitu anaknya telah lahir, menghadap lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan anak dan ini hasil anak zina. Hukumi aku ya Rasulullah, bersihkan aku dari dosa zina. Kata Rasulullah, kamu pulang dulu, besarkan anakmu sampai 2 tahun. Rupanya masih ada tanggungan untuk menyusui. Setelah sampai 2 tahun, datang lagi di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah umur 2 tahun. Hukumi aku dengan hukum Islam supaya bersih aku untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bersihkan aku dengan dosa zina ini ya Allah. Aku dihantui perasaan rasa bersalah di hadapan Allah ya Allah. Ya Rasulullah, bersihkan aku dari dosa zina. Akhirnya dipanggil sahabat, anak itu diambil dari gendongannya, ditawarkan, wahai para sahabat, adakah yang mau merawat anak ini? Anggaplah semua para hadirin ditawarkan, adakah yang mau merawat anak ini? Ada ancam tangan. Saya Rasulullah yang mau merawat anak itu. Akhirnya anak itu diserahkan kepada orang yang mau merawat itu, dan ibunya ini akhirnya dirajam dan meninggal dunia. Ini adalah hukum Islam. Beginilah cara mendidiknya, beginilah cara membimbingnya. Makanya mendekati aja tidak boleh. Makanya para pemuda-pemudi ini
jangan pacaran. Jangan pacaran. Kalau sudah pacaran ini mendekati zina. Pacaran anak sekarang ini yaitu gara-gara HP. Pacarannya bukan sekadar mencium. Ini lebih daripada itu. Ibarat makan hendak juga mencicipi dulu. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya HP ini awal daripada pintu balak malapetaka. Jadi HP ini bisa menjadi pintu surga, bisa juga menjadi pintu neraka. HP ini sebetulnya banyak manfaatnya kalau yang menggunakan orang yang beriman. Kenapa? Karena ada HP inilah orang yang mau mengundang ceramah, hendak berhajatan, hendak berhabar, ini HP nyaman. Pakai alarm, hendak bangun 3:30 pasang alarm HP. Jadi berarti HP ini menjadi penolong orang itu menjadi pintu surga. Tapi kalau HP yang memegang orang nggak beriman, naudzubillahi min dzalik, itu bang, laki haur begawe, nelayan, ada yang mau kantor, ada yang berjualan, bini berjanjian sama mantan, berteleponan, kita check in yuk ke hotel. Iya, ini awal daripada balak malapetaka. Makanya di sini kalau masih curigaan sama laki sama bini, coba sama berjanji, sama menyumpahi masing-masing. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, masing-masing bersumpah di hadapan bini, kalau ulun ini seumpama berdusta, maka ulun akan buta seumpama. Dalam menyebut nama Allah, kalau memang ulun berdusta, ulun akan kena petir. Dalam menyebut nama Allah, kalau aku memang berdusta, aku akan kena penyakit yang gak bisa sembuh. Dalam menyebut nama Allah, sebut dengan nama Allah dengan beberapa bala. Kalau saya berdusta, akan patah tangan seumur hidup. Sumpah itu kalau perlu, demi menjaga kejernihan hati kita. Ada di zaman Rasulullah dulu itu, ya, di zaman dahulu ada seorang wanita itu selingkuh orangnya, tapi ketika ditanya suaminya, dia mengingkari, selalu berdusta, selalu berbohong. Suaminya dirambuti terus, sampai karena sangat liciknya perempuan ini, sangat berdustanya sang perempuan ini, laki ini juga bahasanya sudah rasa uyuh, rasa capek memadahi. Akhirnya disumpahi, dibawa ke sebuah bukit, di mana bukit itu terkenal dipakai untuk sumpah. Apabila berdusta, maka celaka yang akan terjadi, biasanya meninggal dunia. Karena sudah jengkel sang suami, maka suami ini akan mengajak sang istri ini, diajak di sebuah bukit untuk disumpah itu. Karena sangat liciknya, sangat dustanya, sangat bohongnya sang istri ini berjanjian sama selingkuhannya. Selingkuhannya dipadahi, ulun hendak dibawa ke sebuah bukit itu. Nah, bukit itu jauh dan itu memerlukan kuda. Yang nanti pura-pura sebagai tukang kuda, padahal tukang selingkuhannya itu. Segitunya perempuan berdusta, yang didustai laki seorang, saking tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya berangkatlah pada hari itu suami istri untuk bersumpah dengan nama Allah, ya, di sebuah bukit, yang mana bukit ini
terkenal dipakai untuk bersumpah. Apabila berbohong, maka celakalah perempuan itu. Setelah berangkat, karena tempatnya jauh, perempuan ini membuat alasan. Kok jauhnya pang tempat itu? Tempat itu jauh benar. Tolong, kalau bisa kita naik kuda saja. Ulun kada sanggup naik ke sana. Apabila tidak pakai kuda, maka dicarilah tukang kuda, dan tukang kuda itu tiada lain selingkuh perempuan itu. Akhirnya kuda itu dinaiki perempuannya, kemudian tali kudanya itu yang memegang adalah selingkuhannya, dan suaminya di sampingnya juga. Jadi tahu nih, padahal berdua itu selingkuh. Setelah sampai di bukit itu, disumpahin dengan nama Tuhan, ya, dengan kata-kata sumpah yang sudah disepakati. Akhirnya apa yang terjadi? Karena betul-betul perempuan itu selingkuh tapi nggak mau mengakui kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk, dilaknatlah perempuan ini. Akhirnya perempuan ini kena petir dan mati pada saat itu. Memang, jadi kembali lagi kaum Hawa, kaum perempuan, jangan coba-coba untuk berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kekuasaannya di atas perempuan. Jadi lagi-lagi perempuan ini kalau disuruh kepada sang suami harus taat. Kemudian waruya an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik annahu qala, bahwasanya Anas bin Malik beliau mengatakan bahwasanya qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Ini adalah hadis kalau perempuan ingin masuk surga, ini dari Rasulullah langsung. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, perempuan itu apabila telah melaksanakan sholat 5 waktu, mau orang itu, perempuan itu puasa sebulan penuh, arti sebulan penuh, perempuan itu kalau datang bulan seminggu, maka puasanya wajib dibayar. Ya, jangan merasa datang bulan puasanya nggak dibayar. Makanya di sini Rasulullah sampaikan, kalau perempuan sudah sholat 5 waktu, sholat apa itu, kemudian puasa 1 bulan penuh, artinya yang datang bulan di waktu Ramadan dibayar juga setelah Ramadan. Wa hafizat farjaha, sudah mau sholat, sudah mau puasa, menjaga juga kemaluannya. Wa ata'at, kemudian taat juga kepada suaminya, maka tadkhul min ayyi babin sya'at min abwabil jannah, maka perempuan yang demikian itu akan dipersilahkan masuk pintu surga, di mana perempuan itu hendak masuk pintu surga. Artinya perempuan yang hendak masuk surga syaratnya cuma sedikit, 4 kalau mau. Yang diajarkan Rasulullah, asal mau sholat 5 waktu, asal mau puasa Ramadan sebulan penuh, asal mau menjaga kemaluannya, asal mau taat pada suami, surga dapat. Ujar Rasulullah, dipersilahkan masuk pintu surga di mana perempuan itu mau. Ini tugas perempuan. Jadi asal 4 perkara dilakukan, surga hadiahnya. Tapi persoalannya, bisa nggak melaksanakan 4 perkara ini? Karena pada kenyataannya perempuan-perempuan sekarang ini berani sama suami, ini persoalannya.
laki diolahnya pencetak uang aja lagi, meminta sesuatu di luar kemampuannya, ini berdosa, tidak boleh. Zaman dahulu itu ada juga seorang pemuda ini sudah berbuat zina juga di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, adili ulun ini dengan dosa zina, karena aku ini telah berbuat zina. Adili aku ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, sadarkanlah laki-laki yang datang ini, aku minta dihukumi dengan hukum Islam, pengen dibersihkan dengan ajaran Islam. Lagi yang kesekian kali, ya Rasulullah, bersihkanlah ulun ini dengan dosa zina. Aku ini telah berbuat zina ya Rasulullah, aku dihantui rasa salah ya Rasulullah. Rasulullah bertakon sama sahabat, wahai sahabat, betulkah laki-laki itu apa yang diucapkan? Tidaklah orang itu mabuk. Coba kamu tanya, kamu teliti betul-betul laki-laki itu, apakah pengakuannya ini betul-betul ingin diadili dengan secara Islam atau sekedar mabuk? Sahabat itu mendekati kepada laki-laki yang ingin diadili Rasulullah itu. Orang itu didekati, diciumnya nggak ada rasa minuman khamr, nggak ada. Diciumnya nggak ada, baunya nggak ada. Ditanya, kamu sadarkah yang kamu ucapkan? Sadar. Betul, kamu mau diadili Rasulullah, kamu telah berbuat zina. Iya. Betul, betul. Akhirnya sahabat melapor lagi, ya Rasulullah, dia dalam kondisi sadar ya Rasulullah, dia tidak mabuk dan betul-betul pengakuannya laki-laki ini telah berbuat zina, dia ingin dibersihkan dari dosa zina ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengadili laki-laki ini, apa? Dirajam, dengan cara dirajam. Apa dirajam ini? Dikubur, kepalanya aja yang kelihatan. Dikubur hidup-hidup, kepalanya kelihatan, habis itu dilempari batu sampai mati. Itu didikan dalam Islam, cara membersihkan. Makanya zina itu kada boleh, kada boleh. Makanya perempuan juga demikian, jangan sampai laki-laki berbuat zina. Zaman dahulu itu ada juga, mohon maaf, suami menfitnah istrinya sendiri. Istrinya sendiri difitnah. Apa? Bininya ini dituduh berbuat zina. Padahal kadang tega-teganya suami ini, karena suaminya yang menuduh zina, maka pada saat itu kalau ada perempuan zina atau suami berzina, maka hukumnya dirajam. Karena suaminya yang menghabarkan di kampung itu bahwasanya istri aku ini telah berbuat zina, maka harus diadakan dirajam. Maka dilaksanakan itu, dirajam. Padahal perempuan ini adalah perempuan wanita yang solehah. Maka perempuan ini dia merasa teraniaya, nggak ada pilihan kecuali berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada daya dan upaya melainkan Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya ya Allah. Ya Allah, aku nggak punya daya, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Perempuan hanya bersandar kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Perempuan yang solehah yang dituduh suaminya, padahal suaminya adalah seorang yang sangat dicintainya, tapi tega-teganya suaminya menuduh istrinya. Akhirnya perempuan ini diadili dengan cara dirajam, dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya, dan orang kampung itu melempari batu. Sebelum orang kampung melempari batu itu, maka orang tuanya sendiri
yang diminta untuk melempar batu. Kemudian anaknya 2, anaknya pun disuruh. Siapa menyuruh? Suaminya sendiri. Singkat dicerita, setelah terjadi, terbongkar cerita itu bahwasanya kematian perempuan yang solehah yang dirajam itu adalah fitnah. Apa sebab? Sebabnya suaminya hendak balik pulang, kada diizinkan. Gak diizinkan sama bini, padahal istrinya ini sangat mencintai suaminya. Tapi tega-teganya suaminya menfitnah istrinya seorang, akhirnya dirajam dan mati. Ini sejarah hitam di dalam Islam, ya, bahwasanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Makanya oleh karena itu cukuplah suami istri ini kalau memang betul-betul hendak membuka tabir kejujuran, bersumpahlah demi Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahi tallahi billahi ulun berzina. Kalau ulun berzina, celaka ulun. Siapa yang berani begitu? Kalau dituduh orang berzina, seorang bersumpah. Tapi betul-betul, tapi sumpah ini ketika sudah dilaksanakan, kemudian celaka dengan kata-kata yang disumpah itu, apabila terjadi tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, wallahi tallahi billahi, dengan nama Allah, ya, apabila berdusta, seumpama ulun celaka, ulun matanya buta, kaki akan patah, garing seumur hidup, kemudian hidup akan terlunta-lunta, seumpama akan kesembar petir. Apabila terjadi betul, nggak ada yang bisa merubah. Maka sumpah itulah yang menentukan antara dusta atau jujur. Para bapak ibu hadirin sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, ingin kami sebetulnya melanjutkan tausiah ini. Masih banyak kisah cerita menarik di zaman Rasulullah, namun kita lupa. Kita dipesan oleh panitia jam 6 sudah selesai. Nanti kita insya Allah kita sambung kembali. Jadi sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu maaf ada segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumber diladam boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah di lain hari kita akan sambung kembali. Akhul kalam, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله, والله أكبر, ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم تقبل واوصل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما لنا لا اله الا الله ما صبحنا سبحان الله ما استغفرنا سبحان الله ما سلمنا صلى الله عليه وسلم هدية وياسلة ورحمة نازلة ومصدقة متقبلة لحضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الجميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع مشاهدة رحمة للعالمين والملائكة المقربين شكرا لجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما شاء عن إلى مغاربها وخصوصا يوم جمعناها من مسافة الفكير إلى عشان مسمى المدني والى رؤية هادي شبان عبد الباقي والى رؤية محمد زين بن عبد الغني والى رؤية هادي محمد جابر بن بعقلون والى رؤية هادي سيدي صالح بن حمسين والى رؤية هادي أرمين بن بعني بن هادي حمسين والى رؤية هادي مستوري بن حسيمة والى رؤية هادي نورمينا بن هادي أرمين بعني والى رؤية هادي سيدي جميلة بن هادي محمد دبري والى رؤية محمد بن هادي محمد جابر وإلى روحي عبد الرحيم عبد الرشيد من هاجي محمد جاد وإلى روحي مرضية بنت هاجي محمد جاد وإلى روحي حمسين بن عبد الرحمن وإلى روحي جرمية بنت كنت ثم إلى روحي كي هاجي مسعود بن حسبنا وإلى روحي سيدي مسعود بن مسعودي وإلى روحي محمد صادر بن حج مستجاب وإلى روحي حج مستجاب بن شهيد وإلى روحي حج آسيا بن صديق وإلى روحي برعنا بن هاجي ملحة وإلى روحي حج بن محمد سعيد وإلى روحي حجة مريم بن هاجي محمد دسلة وإلى روحي محمد خير العزم بن محمد حارس وإلى روحي عبد الله بن محمد حارس وإلى روحي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم نورا ومغفرة إلى يوم القيامة ولا تجعل قبر من أثر النيران اللهم الحق حق والجنة اتباعه وأرنا البادر بدلا يا الله ونمونا استنابة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة على اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما شرع عندنا مغربية اللهم انزل الرحمة والمغفرة على اهل القبور من المؤمنات والمسلمات العالم المغربية وثم الى روح ابائنا وامهاتنا واجدادنا المشايخ المعلمين اجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات المشايخ والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل قبرهم نورا ومغفرة الى يوم القيامة ولا تجعل من شر النيران اللهم انا نسالك السلامة في الدين اللهم انا نسالك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اهدنا علينا في شفاعات الموت يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر ولا تعسر بتمم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي ويدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله
الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.